Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah thumma alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maut babun wa kullun nas dahilun. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah, Ibu atau Pak Lurah Kelurahan Sukaraja atau yang mewakili yang kami hormati, para ketua RW, ketua RT kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Magharib Masjid Taqwa yang kami hormati, di tengah-tengah kita hadir Kakanda Teno Heka. Beliau anggota DPRD Kabupaten Seluma dan mencoba untuk menaik tangganya menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Dapil Seluma. Bapak-bapak, ibu-ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih hidup, ujian Allah itu tidak akan pernah putus. Karena Allah sudah menjanjikan itu. Walanablukum bisarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan ujian yang baik dan ujian yang buruk. Jadi baik itu ujian, buruk juga ujian. Dalam menyikapi ujian ini, ujian yang baik dan ujian yang buruk, kita butuh orang lain. Ujian yang baik misalnya berharta banyak, berpangkat tinggi, popularitas bagus, galak jadi sombong, ada kawan mengingatkan, sadar, kita ini dari nol, untunglah besar, lah jaya, ingat-ingat diri, jangan pelit, jangan sombong. Itu tausiah, itu nasihat. Ada ujian yang dikasihkan kepada kita, bentuknya musibah, kematian, sakit, kemudian nyalek duit habis, kursi tidak dapat. Nah, itu kan ujian begitu. Kita kasih tahu sabar, anggota DPRD itu cuma 45, yang ikut bertarung orang ribuan, tidak ada tempatnya lagi. Nah maka itu selagi ada kursi jangan ditinggalkan, duduklah bagus-bagus. Nah ini semua ujian, termasuk kematian ini ujian. Maka dengan seperti ini diadakanlah takziah tasliyah, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan ini sunnah Nabi 3 malam gitu. Nah ya kita kadang-kadang sampai 7 malam Pak Ulu. Cuman saya
angkat tangan di sini dan bagus. Tidak ada sholat berjamaah di sini. Sholat berjamaahnya di masjid. Kita ini kadang-kadang ambal masjid kosong dibawa ke rumah. Yang di masjid tidak diisi, yang di rumah kosong. Kadang-kadang itu. Nah maka memang sholat itu tempatnya di masjid. Boleh sholat di rumah, itu sholat sunnah. Sebanyak ini kita datang, ini artinya bukan Dian sama Dika saja yang berduka. Kita semua berduka atas musibah ini. Sesama kita ini namanya tasliyah, silaturahim. Hanya saja wasilah tempatnya atas kematian Bapak Cemal bin Zahri. Kita nak datang ke rumah kawan, kawan mungkin sibuk. Kawan nak datang ke rumah kita, mungkin kitanya sibuk. Lagi ketemu model ini serak-serak lah katu namun. Selanjutnya, ini belum ceramah, masih pembukaan. Kita juga bisa bersyukur bahwa tidak semua orang terpanggil untuk datang takziah tuh Pak. Gitu. Kadang-kadang tidak ada kepentingannya di rumah, cuma nonton dangdut akademi aja. Padahal lagunya itulah. Ya. Nah kita hadir ke sini meninggalkan aktivitas kita di rumah, insya Allah selama kita berhadir di sini dicatat pahala. Rasulullah pernah menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, kalau ada pengajian kau datanglah. Walaupun kau duduk situ tegantung-gantung beruk, walaupun kau tidak nyatat, walaupun kau tidak konsentrasi, tapi pahalamu lebih baik daripada menyolatkan 1000 jenazah. Lebih baik daripada membesuk 1000 orang sakit. Kita seumur hidup syukur ada 100 orang sakit dulu. Selama hidup jangan-jangan tidak sampai 50 kita ngantar orang ke Makkah. Lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Gitu. Tarawih 11 baik kadang-kadang kita cuma 3 malam, 5 malam gitu. Yang berikutnya tinggal Pak Imam aja. Luar biasa. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kesalahan kita memaknai kematian menyebabkan kita merasa takut akan mati. Selagi salah memaknai kematian, maka akan salah kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah maka ceramah kita malam ini 3 hal tentang kematian untuk keluarga dan untuk kita segalanya. Yang pertama, ngapo kita takut mati? Cuma 2 sebabnya. Pertama, teringat dosa masih banyak, awak belum tobat. Yang kedua, teringat amal masih dikit dan yakin tidak akan cukup untuk bekal kalau mati. Itulah penyebab kita takut mati. Nah di samping itu kita salah memahami tentang kematian. Di dalam Al-Quran Allah paparkan dengan bahasa yang bagus, yang indah, dan tidak ada kata-kata yang menakutkan tentang kematian ini. Cuma kita ini korban sinetron. Kalau mati melahirkan jadi kuntilanak, tidak ada hadisnya yang begitu. Itu korban film Suzana. Kalau dulu pelit maka dia akan dililit ular di situ. Itu korban sinetron Indosiar. Nah maka perlu kita sampaikan di dalam Al-Quran, kematian itu Allah tuturkan dengan indah. Dan tidak perlu kita takut. Pertama Allah katakan mati itu dengan bahasa pulang. Dari mana kita tahu mati itu pulang? Allah dengan jelas menyampaikan di surah Al-Fajr.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah dengan penuh keredaan. Kalau dalam tata bahasa Arab, irji'i itu fi'il amar, perintah. Allah suruh pulang. Mak kita ngomong nak baliklah, ai netes air mata kita. Walaupun belum berhasil di perantauan, insya Allah di sini mak siapkan rumah dan segala balik kita. Kita menyepaki kematian ini, ketidakberadaan di dunia, dan tidak mungkin kita ini hidup selama-lamanya. Kita pulang kepada Allah, dan memang di situ tempat kita. Allah minta kita pulang, Allah panggil kita pulang. Biasanya yang namanya pulang elok galau. Lagi sekolah, tak lagi pelajaran matematika, guru piket datang. Anak-anak sekalian, guru matematikanya berhalangan hadir. Karena ini kalian tinggal 2 jam lagi, jangan ribut, boleh pulang. Langsung melompat gitu. Duit ada, anak-anak sehat. Lebaran sebentar lagi. Woi, betempelan kardus teko ayam hidup kita bawa nak balik, walaupun perjalanannya jauh, karena balik atau pulang itu menyenangkan. Allah menggambarkan pulang mati itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Apa nak kita takut? Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah katakan bahwa mati itu terima bayaran. Kita ini sedang kerja dengan Allah. Apa bayarannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati untuk melihat siapa yang bayarannya bagus, yang bayarannya tidak bagus. Gitu. Allah ingin bayar kita di sini ini belum pacar. Kita terima bayaran itu. Orang sholat, mana ada bayarannya di sini? Biasanya kalau sholat rezeki nambah. Yang tidak sholat rezekinya banyak daripada yang sholat. Gitu. Kalau model itu berhenti sholat Pak Ustaz. Kalau nak ngapir berhenti. Karena tidak ada kaitannya rezeki dengan sholat itu. Orang yang puasa dari maghrib, dari subuh nahan perut lapar, makanan banyak, minuman banyak. Tak boleh. Nunggu nanti pas maghrib. Kenapa kita takut? Karena kita upahan dengan Allah. Bayarannya belum sekarang, tapi nanti. Ada surga yang pintunya babur rayyan, khusus untuk orang yang puasa. Masuklah kita lewat itu nanti. Tidak ada bayaran sekarang. Orang berhaji mencapai 49 juta kemarin Pak, 50 juta. Itu belum yang haji plus, yang haji furoda mencapai 150 juta, 300 juta. Berangkat dia. Apa bayarannya sekarang? Duit habis, awak lita. Tapi nanti bayarannya. Nah, untuk nerima bayaran itu ada jalannya. Kita mati dulu, nanti kita terima bayaran. Nanti kita di sana, mana bayaran sholat kamu? Ada tidak sholat? Ya belum. Ya apa nak dibayar? Nah. Mana bayaran sedekah? Tidak ada sedekah, tidak. Cuma terima sedekah baik. Tidak ada bayarannya itu. Tapi bayarannya lot, nyeketer. Itu. Itu di dunia kita terima. Yes, kata ngapo jackpot. Yes, salah. Nah, ini dicek di Indonesia, di dunia ini kita ini
tertinggi Pak, nomor 1 untuk judi online. 102.220 orang. Ibu nyari liling kakek Zeus, liling gacor. Ada bayarannya Kak. Yang ketiga, kematian itu pindah dari tempat yang sempit ke tempat yang luas. Dunia ini sempit Pak. Itu tadi DPRD Seluma cuma 25 kursi, 30. Penduduknya berapa? Ratus ribu. DPR provinsi ini penduduk kita ini 2 juta lebih. Kursinya cuma 45. Apalagi nak jadi gubernur, cuma seorang gubernur berebut tempat yang sempit inilah. Itulah kadang-kadang kita galak sesak itu tuh, karena tempatnya sempit. Di akhirat tempatnya luas. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Selagi kita tidak keliru memahami tentang kematian, insya Allah kita akan selamat. Itu kita ini tidak mati-mati macam mana orang, macam itu kita tanggung nih ya. Dan mati itu pasti, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati gitu. Kapan matinya itu urusan Allah. Urusan umur tidak ada kaitannya. Banyak niat yang masih muda mati. Ada juga yang tidak pakai sakit mati. Ada sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Berobat ke situ tidak sembuh, pindah ke sini tidak sehat, pindah ke situ, terletak di rumah sakit sepanjang hidup itu. Masih juga hidup itu. Karena urusan mati urusan Allah. Kalau kita memahami kematian ini, pulang, nerima bayaran, pindah dari tempat yang sempit ke tempat yang lapang, aman, kita nyaman itu. Tinggal macam mana kita mempersiapkan bekal. Dan kubur memanggil kita 5 kali sehari semalam. Ini materinya belum pernah saya sampaikan di Sukaraja. Sengaja disiapkan karena saya tahu Kak Teno sampai. Kok ngecek asal mobile. Yang pertama kata kubur, wa ana baitul wahdah, aku ini tempat kesendirian. Kubur tuh masing-masing Pak. Karena kita sendiri, bawa kawan. Coba ditanya dengan orang rumah, Ma, setuju tak saya hidup semati? Pasti nggak mau setuju. Siap tak kalau papa mati dan ibu ikut dikubur? Lah ya. Siapa ngurus anak-anak? Anak-anak kita panggil. 5 anak kita. Kenapa dikumpulkan ya? Tidak, kalau mau lagi ayahnya bakal mati. Di antara kamu 5 beradik ini, siapa yang ikut ayah ke kubur? Ya kami ikut galau. Yang ikut di dalam kubur, iya ya. Benar baik. Lajulah ayah duluan. Tidak ada Pak yang siap, bini, suami atau anak. Maka apa yang bisa kita siapkan di situ? Ternyata Al-Quran. Ya Allah, tadi dibacakan surat Al-Mulk. Kalau takut tidak berkawan dalam kubur, setiap malam baca surat Al-Mulk itu, maka dia akan menemani kita. Satu kisah, orang yang mati tidak diazab oleh surat Al-Mulk berubah menjadi wujudnya manusia. Kata surat Al-Mulk, jangan. Lah nangapa kau? Jangan kau gebuk. Lah dia ini pasti banyak dosa. Lah jangan dia gebuk. Aku yang jaganya. Lah apa urusan kau, kata malaikat azab. Lah urusan aku, lah jangan digebuk. Akhirnya beribut-beribut. Tidak ada. Malaikat azab nang gebuk. Surat Al-Mulk nak jago. Berdebat tidak selesai, MK belum ada di situ. Apalagi Pak Madusman. Akhirnya ke Allah.
Kata surah Al-Mulk, ya Allah, aku mundur baiklah dari Al-Quran. Biarlah 113 baik. Kan 114. Nih, kata dengar aku ke baper saya ini. Lalang dah, malaikat azabnya. Ngebuk si anu, aku kadang. Ngapa? Ada gunung aja aku di Al-Quran. Lah ada. Paca dah aku ngasih sapaan. Lah paca. Nah, ngapu aku melarang malaikat azab yang gebuk? Karena tiap malam 114 itu cuma aku lah yang bacanya. Banyak surat yang lain, tapi yang baca aku terus. Nah, kalau tidak ada paca aku ngasih sapaan, aku keluar baik dan aku jangan. Ngomong malaikat, tak usah diazab. Iya. Iya, tidak jadi dia. Modal surah Al-Mulk. Wah, aku tidak hafal, kau salah baca, bukan dihafal. Buka Al-Quran, lo kenemonnya buka Al-Quran stebek. Lah pakai HP atau di fotokopi. Macam mana kalau ayat itu tertindih Al-Quran yang tidak boleh ditindih itu? Kalau ayat fotokopi itu tidak ada masalah, jangan dipersulit itu tuh. Tiap sebelum tidur kita baca, aku apa syukur kalau apa kan? Karena ngapa? Dari 114 surat Al-Mulk itu banyak sekali hadis tentang itu. Dari Amr bin Murrah ada juga hadis tentang itu. Ada api nak makan dari kepala, ditiup oleh Al-Quran, mati api. Nak dibakar dari kaki, ditiup oleh Al-Quran. Kata api ni kau ni ngapu? Ngucap kau tidak? Lah kau ngucap dia. Lah apa hubungannya kau ni? Sepupu. Sepupu je. Lain dah. Aku ni di mulut dia terus kata Al-Quran. Maka aku jago. Dia orang yang sering membaca Al-Quran, suka membaca Al-Quran, nanti api itu membakar kita, itu Al-Quran itu yang memadamkan. Selesai urusannya. Nah, maka itulah kita diturunkan Al-Quran yang oleh Rasulullah ini dijadikan sebagai garansi. Taraktu fikum amroini ma in tamasatum bihima lan tadil abad. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dijamin tidak akan tersesat, tidak akan terzalimi selagi berpegang kepadanya, Al-Quran dan sunnah Rasul. Cuma kadang-kadang Al-Quran ini hanya sebagai perhiasan saja. Itu yang kita sangat sayangkan. Alhamdulillah di Bengkulu ini sudah muncul rumah-rumah tahfiz. Nah, tinggal kita yang tua-tua ni, apa lagi yang dikejar? Nah, nak ngejar kayu sudah diwakili oleh Korun. Nak ngejar Gerot sudah diwakili oleh Fir'aun. Kita biasa-biasa bela. Kita ngejar surga bela. Yang kedua, kata kubur, wa ana baitu zulma. Aku ini tempat kegelapan. Bawa cahaya. Dah baca kita berwasiat. Kalau bak mati lah, taruh senter di kapan. Atau kita ngomong, pasang lampu emergency. Siapa yang hidupkannya di situ? Nah, maka cahaya yang akan menerangi kita ternyata tahajud dan sedekah. Beruntungnya kita tinggal di Indonesia. Ngaku? Yang pernah umroh, yang pernah haji, tanyalah. Tidak ada celengan berjalan di Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu. Di kita, cubalah besok. Celengan tu datang ke kita, latak. Nah, kitonyo yang galak Mesir. Nah, padahal dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Rob, laula akhartani ila ajalin qarib. Pacak dah ditunda kematian aku ni. Nak ngapo kata? Pasal aku nak bersedekah. Ini dengan tidak sengaja kita bersedekah. Wa aku minas solihin. Ndak aku bernama soleh. Besok tengok deh masjid kita tu. Berserak buku Yasin di sap-sap pertama, sap kedua. Cuma kau orang kawan susun lagi. Nah, apa dia serak model ini? Itu tuh untuk dibaca, bukan untuk disusun lagi. Wa aku minas solihin, kita nak beramal soleh. Nah, itu kesempatan kita beramal soleh. Beramallah kita dengan amal yang baik demikian itu tuh. Nah, sedekah juga seperti itu. Ini akan menjadi cahaya.
Kita minta ditunda kematian kita untuk bisa bersedekah. Mumpung bisa bersedekah, kita bersedekah itu akan menjadi cahaya, Pak. Sampai-sampai sayang kepada orang tua. Banyak sekarang orang yang berkurban atas nama orang tuanya. Orang yang menghaji orang tuanya dengan haji badal. Kalau Pak Cekmal ini sudah terdaftar sebagai peserta haji dan waiting list mungkin 10, 20 atau 5 tahun lagi, maka dia kata dia wajib membadalkannya karena dia meninggal. Macam mana kata dia, kami belum haji, upahi, bayari orang yang petugas haji yang akan membadalkannya. Ini siapa yang menghajikan? Kita yang masih hidup. Duit dari mana? Duit dari anak-anaknya. Sampai itu perintah Rasulullah, ada hadisnya sahih tentang itu. Yang ketiga kata kubur, wa ana baitul afai, aku ini tempat binatang-binatang buas. Salah satu di dalam hadis dikatakan di situ ada sujaul akro, ular yang besar. Ada dua model, ular putih. Yang ular putih ini perwujudan dari amal soleh kita. Sebab al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu ardhum bima kanu yaksibun. Mulut kita sudah tertutup, yang berbicara tangan, yang menjadi saksi kaki kita. Amal kita ini berwujud menjadi ular putih. Amal-amal buruk itu akan ditelan oleh ular putih. Misalnya pernah nyawer biduan, jadi ular hitamnya sam kata ular putih. Pernah juga ngirim-ngirim atau terima chip sesekali, itu jadi ular hitam, ditelan. Aman dia. Nah, yang kita khawatirkan, yang ular hitamnya sebesar drum, ular putihnya dah sebesar lengan. Nah, ular putih ini amal kecil ini telan oleh ular-ular hitam. Ketika habis kita nanya, siapa lagi kau makan? Aku. Apa siapa? Kau kukulum sampai kiamat, kata orang. Bayangkanlah kita ular mati bertakut, apalagi ular hidup. Di dunia kita ngeri, apalagi di situ tempat kesendirian untuk hal yang demikian. Macam mana kita mencegah itu? Biasakan di muka bumi Allah ini melaksanakan aktivitas dengan 7 kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibahnya? Memulai sesuatu dengan bismillah. Insya Allah kita setiap memulai sesuatu bismillah. Cuma lupa di akhirnya alhamdulillah. Makanlah kenyang, lupa alhamdulillah. Alhamdulillahnya hilang. Pertama memulai dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Kalau berjanji insya Allah itu. Ini DP 100. Jangan lupa coblos saya lah, insya Allah. Jangan ngambil DP baik, coblos tidak. Pas dihitung suara, tinggal 2, siapa saksi? Ya salah. Duit habis tidak boleh, insya Allah. Yang ketiga, kalau jatuh, terantu itu, jangan carut, tapi astagfirullah. Terantu, nah, kita carut, terantu tambah sakit, benjon tambah besar, dosa nambah. Tapi tang kita terantu, astagfirullah. Ngapuk? Benjol serusak jengkol. Insya Allah sakitnya berkurang, pahala dapat. Allah ampuni. Nengok yang besar, Allahu Akbar. Ada musibah, innalillah. Nengok yang elok, Masya Allah. Saya menyampaikan ibu-ibu ini, kadang-kadang ibu-ibu ini suaminya normal, umur baru 50 tahun. Ada cewek cantik lewat, melotot suaminya. Mestinya istrinya mensyukur, alhamdulillah sehat. Mestinya. Ini kadang-kadang loyo, cucu motor kau ni pula. Tak macam tengok cewek cantik ni.
itu. Segala lanang normal model itu, termasuk kami Ustaz. Lah ya, yang kita beri ini umur baru 50 tahun, ada cewek cantik lewat nunduk, pasti diabetes. Sekedar nengok, masalahnya itu yang kita ngeri itu. Jadi 7 kalimat sehari-hari kita biasakan. Bismillah, alhamdulillah, janji insya Allah, nengok yang besar Allahu Akbar, yang elok masya Allah, musibah inna, kemudian janji insya Allah. Apa susahnya? Yang ketiga, yang keempat, kubur menyatakan wa ana baitut turab, aku ini terbuat dari tanah, atas tanah, bawah tanah, kiri kanan tanah, samping, muka belakang tanah, bawa alas. Apa alasnya? Amal soleh. Apa amal soleh itu? Perbuatan yang Allah senang, orang lain senang, dan kita senang. Itu amal soleh. Orang rajin bersedekah, Allah senang, kita juga senang. Yang terima sedekah juga senang. Cuman jangan 5 tahun sekali. Pas nak pilkada, nanti bukan saleh. Itu rutin bersedekah. Sholat itu amal soleh, ngaji itu amal soleh, datang-datang seperti ini amal soleh. Secara umum cuma 2 nih. Ada namanya ibadah mahdoh, ada namanya ghairu mahdoh. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Ada yang khos, ada yang am. Yang khos itu yang khusus, yang am itu yang umum. Apa khusus? 2 kalimat syahadat itu khusus. Tidak baca dulu pernah dirubah ini, ditangkap orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Oh, aliran sesat. Pernah kan ada petinju dulu menggantikan sholat dengan bahasa Indonesia. Tidak boleh. Ini khusus ini. Puasa bulan Ramadan yang wajibnya. Puasa nazar kalau nazarnya tembus. Kemudian puasa sumpah kafarat kalau dia pernah bersumpah, itu wajib. Haji ke Mekah, dado, haji ke Jambi, haji ke Curug itu. Nah itu tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian yang selain itu namanya ibadah am, ibadah umum. Yang model-model ini kita kesini nih ibadah ini. Kita yasinan tahlil ibadah. Boleh Pak Ustadz, silahkan. Sampai Pak Ustadz, sampai. Apa buktinya Pak Ustadz? Buktinya kita kirim yasin tidak berbalik lagi. Cuma kalau paket, kita sampai berbalik lagi. Kita susah kalau amal-amal seperti ini untuk kita terjemahkan dengan bahasa kita. Ini amal soleh. Segala amal soleh itu Allah katakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang kecil baik ada balasannya, yang kecil buruk ada balasan. Untuk siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, untuk kamu itulah. Kalau kamu berbuat jahat, untuk kamu itulah. Yang kelima, kata kubur, aku ini tempat ditanya jawabkan oleh mungkar nakir. Wa ana baitus su'al mungkar wa nakir. Saya tempat mungkar dan nakir bertanya. Yang ditanya itu, yang ditalkinkan itu. Talkin itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kira-kira, wahai Junaidi bin Hamzah, kalau ditanya man rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Kita hidup ngajari orang yang sudah mati.
Mungkin tak? Ya mungkin aja. Tidak ada yang tidak mungkin masalah. Tapi sebaiknya kita persiapkan dari awal. 5 soal inilah bocor di buku Yasin itu tuh, bagian-bagian akhir itu. Di talqin itu lah bocor itu. Yang ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, aina kiblatuka, man ihwanuka. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allahu Rabbi. Ngapu? Karena kita sering menyebut Allahu Akbar. Di mana? Di sholat. Sholat wajib 5 kali semalam itu total nyebut Allahu Akbarnya 68 kali. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, aja tuh itu 68 kali. Tidak percaya hitung dewe. Tapi saran saya percaya daripada sibuk maghrib. Sibuk nih enggak. Ceramah saya selesai, dia masih ngitung itu. Itu belum ditambah qabliyah ba'diyah. Maka saya agak terkejut juga tadi. Begitu kita isya 2 saf, yang ba'da isyanya tinggal berempat lagi. Biasakan ba'da isya itu, Pak. Kalau qabla isya itu sunat ghairu muakkad. Tapi kalau sudah isya itu setingkat di bawah wajib. Jangan ditinggalkan lagi. Umur kita tidak muda lagi. Ngapa? Awwalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Nanti kita diperiksa sholat kita yang pertama. Ketika sholat kita banyak bolong-bolong, mereka banyak bolongnya Tuhan. Jadi cek sholat sunatnya. Banyak yang bolong itu tempelkan dengan sholat-sholat. Nah yang meleset, banyak bolong Tuhan. Coba dicek sholat sunat. Kosong Tuhan. Angkatkan ke neraka. Nah itu kita ngeri. Di mana kita pacak mengucapkan Allahu Akbar sebanyak di sholat? Tidak ada Pak. Di sholat itulah kita rajin menyebut Allahu Akbar. Yang tidak sholat, kapan yang menyebut Allahu Akbar? Kalau yang dipasang itu hampir kena. Dia pasang 114, yang keluar 411. Allahu Akbar. Kalau dia itu kalau hampir itu. Kalau tidak ada. Maka itulah kalau kita sholat rajin. Itu belum kita hitung sholat sunat qabliyah ba'diyah. 12 rakaat untuk ukuran yang 50 tahun ke atas jangan ditinggalkan lagi Pak. 4 rakaat sebelum zuhur, bikin 2 rakaat sebelum subuh. 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. 12 rakaat ditambah tadi 68 ratusan kali kita menyebutkan Allahu Akbar. Yang kedua ditanya, man nabiyuka, siapa nabi? Jawabnya Muhammad. Kapan kita nyebut nama Muhammad? Di sholat. Saat kita tahiyatu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2 kali, wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad 5 kali untuk subuh. Tapi maghrib, zuhur, isya, asar itu 2 kali tahiyat kita. Artinya 10 kali 4, 40. Tambah 5, 45 kali kita nyebut Nabi Muhammad. Kalau sholatnya wajib baik. Kalau sholat sunat ditambah lagi 2. Kalau kita tidak sholat, kebilo kita nyebut nama orang namanya Muhammad dipanggilnya Mek gini. Namanya Muhammad dengan Mek. Apalagi Muhammad Jafar, Jafe. Kalau Muhammad Safarudin, Sape. Orang nanya, di mana Pak Muhammad Safarudin ini? Udah ada Pak, waduh. Di Sukaraja bagian dalam. Ya ada fotonya. Oh Sape, katanya. Tidak ada kita sebut nama Muhammad. Muhammad Mukhtar, mate kita sebut gitu. Kan tidak ada kita sebut Muhammad itu. Kalau kita sholat, berarti kita sebut nama Muhammad. Selesai 2. Ma kita buka apa kita Al-Quran kita birajin, tidak kita baca Al-Quran. Tidak sah sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah. Al-Quran itu kalau 17 rakaat 17 kali kita baca Al-Fatihah. Itu yang Al-Fatihah baik. Nah 5 sholat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang 2 rakaat itu tambah sholat pendek 10 jadinya 10 tambah 17 27 kali sehari semalam kita baca Al-Quran. Lalu lumayan. Kalau tidak sholat, kebila dia baca itu. Bahasa Indonesia kan, kebila. Kapan dia baca itu? Tidak ada dia baca itu. Maka ini keberuntungan bagi orang yang sholat itu. Syukur-syukur kalau kita
punya kelompok yasinan paling tidak sejumat sekali kita yasinan. Ada juga orang yang usil tuh, ngapo sih nak yasinan itu banyak surah Al-Quran, kita tidak telu Al-Baqarahan 2,5 juz. Nak yasinan bersekian ayat tuh orang-orang malas, apalagi nak Al-Baqarahan 2,5 juz itu pacak bebui kawan. Yasinan aja ngekor tikus gitu. Ini kita. Nah yang ketiga, yang keempat ditanya aina kiblatuka. Kita tiap sholat usoli pada subhi rakaat ini mustaqbil al-kiblati. Usoli pada maghrib salah rakaat mustaqbil al-kiblati. Aku tidak pakai mustaqbil al-kiblati Pak Ustaz. Ngadap kemana? Ngadap ke kiblat lah sambung lah. Tidak kita sebut mustaqbil al-kiblatinya bagi kita ngadap kiblat sambung lah. Siapa yang ngadap ke kiblat ini? Orang sholat, kalau WC kita ngadap ke kiblat itu harus mereng kita duduk, nggak boleh. Gitu. Pas buat rumah, tetap beli rumah, arah kalau kita buang air besar, air kecil, pas ke WC harus mereng gitu, tidak boleh. Walaupun merengnya dikit, gitu. Tidak boleh. Pas nak kencing ada kiblat, mana kiblat sini? Nah, tidak boleh. Jadi kalau kita sholat, mereng kita harus kita merengkan sajadahnya. Pernah ribut di waktu masjid itu? Akhirnya bikin masjid duo. Kenapa? Jamaah masjid yang paham tuh ada batas toleransinya. Kalau di bawah 2 derajat boleh. Tapi kalau di atas itu harus kita merengkan sajadah. Tidak mungkin kita merengkan masjid kita. Merengkan sajadahnya baik. Bangun masjid biaya besar. Ada jamaahnya ngomong, ngerti Tuhan tuh. Nah kita nggak ada kemana. Kalau model itu ada fikihnya sholat itu. Syarat sah sholat itu masuk waktu, muslim, kemudian dia suci hadas dan najis, berwudu, menghadap ke kiblat, itu syarat. Lah kita tahu sudah diukur oleh pihak kuah tidak berdaging, KUA maksud saya. Ke situ, merengnya ke sini. Kita masih nak situ, mereng dikit senang apa mereng. Tidak mereng, tidak benar gitu. Nah, kita berdalil pakai dalil kita tuh ledak. Akhirnya bikin masjid lagi gara-gara masalah kiblat. Tidak bisa untuk hal demikian. Nah maka terlepas kita ucapkan mustaqbil kiblat atau tidak, kita menghadap ke kiblat hanya sholat itu. Doa banyak orang yang sudah sholat tuh merengnya tuh. Sudah astagfirullahaladzim tuh berdoa. Kiblatnya ngadap situ, yang ada jemaah boleh kayak itu. Baca Al-Quran, tidak mesti kita ada kiblat itu. Tapi kalau sholat tidak sah kecuali kalau tidak tahu. Sholat zuhur di tengah hutan, di mana kiblat? Pas mata dia ada tuh. Kita bawa HP, tidak ada sinyal untuk itu. Sudahlah kemana kita ngadap, sah sholat itu. Karena kita tidak tahu pedoman itu, kecuali kalau orang ngerti tentang hutan. Biasanya ada kayu-kayu yang biasanya condong itu ke arah matahari hidup, itu pedomannya, maka kita ke belakangnya itu. Demikian untuk orang-orang yang paham tentang masalah hutan. Yang kelima, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabnya kaum muslimin muslimat. Kapan waktu sholat? Assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri. Hanya di sholat kita mendoakan, saling mendoakan kita. Selesai, itu sholat. Nah ini yang dibawa oleh almarhum selama 59 tahun hidupnya. Tinggal yang berikutnya, anak-anak yang ditinggalkan. Anak banyak tapi nyusahkan, anak dikit tapi taat. Itu mending anak dikit tapi taat. Nah ini anak dikit tidak perlu taat, tidak jadi apa. Investasi orang punya anak itu investasi yang luar biasa, dunia akhirat. Kita tidak baca Al-Quran Pak. Anak kita hatam 30 juz, hafal 30 juz. Nanti Allah kasih hadiah. Silakan pasang mahkotanya di kepala bapak kamu. Kamu tuh yang masak. Wan, katanya dengan malaikat Ridwan. Cari bapak belen. Dah ada di surga, Tuhan. Oe kau. Tempat cuma 2 di sini nih. Tidak di surga, cari neraka. Ada di neraka, diangkat dan neraka. Nah apa?
Allah ingin anaknya masang mahkota karena hafal 30 juz. Lah kelapat Pak Ustaz, otak nih lah rusak. Banyak file-file yang lah bervirus di situ. Paling tidak sebagai anak dari orang tua kita, mari kita baktikan melalui ada hadis mendoakan orang tua. Aniskurli wali walidaika, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ada kisah anak bawa ibunya ke dokter. Sampai di ruang dokter itu, ibu itu dipasangnya jilbabnya gitu. Kamu siapa, kata dokter? Saya anaknya. Yang sakit siapa? Ibu. Nah begitu itu ibu tuh ngamuk, mecahkan segala yang ada di situ. Cemas dokter tuh. Dia dengan sabar melayani ibunya yang jilbabnya dibuka, dipasangnya lagi, disayang-sayangnya. Ibu, kamu apa? Gila. Sejak kapan? Sejak saya lahir. Lah siapa yang ngurus kamu? Nenek saya. Lah aku sampai terjadi seperti ini, kata dokter. Bapak saya dengan ibu saya dijodohkan. Lahir saya ini tidak dikehendaki oleh bapak saya. Maka bapak saya minggat yang sampai sekarang saya tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, mak saya ini tidak siap mental, akhirnya terganggu. Gila, siapa yang ngurus mak kau? Aku nih lah. Nangis dokter itu. Saya belum pernah nengok model ini. Sering saya ikut pengajian, tapi tidak tersentuh. Tapi kau anak-anak ngurus mak kau gila model ini, dan kau begitu sabar untuk ngurusnya, ngamuk model ini. Kau anak yang luar biasa. Itulah aku nak ngobati ibu aku nih. Demikian bakti anak kepada ibunya. Nah ibu kita, mak kita tidak gila, tapi kita yang gila mak kita. Nak duit, nak pesta sama dengan orang itu. Nah akhirnya stres kita tuh. Akibat apa? Mak kita. Akibat apa? Perlakuan kita. Nah kalau orang sehat, kita ini tidak lahir dari lubang batu. Macam mana bapak kita berjuang, kadang-kadang hilang harga dirinya. Minjam duit tidak dikasih orang, terhina dia. Untuk siapa? Untuk kita. Mestakan kita kadang-kadang, anak kita lah dua lahir. Diam-diamnya ngangsur utang pesta kemarin belum lunas. Tidak pernah dia ceritakan dengan kita. Dibayar dia sampai selesai. Ada kadang-kadang tanah warisan terjual itu. Untuk siapa? Untuk anaknya. Jadi PNS atau jadi apa? Begitu anaknya jadi nikah dengan orang lain, martabak seujung kuku belum tercicip bapaknya. Ada yang begitu. Mumpung orang tua kita ini sudah sedemikian berbakti kepada kita karena cintanya kepada Allah, tinggal kita balas dengan mendoakannya. Mendoakan orang tua ini tidak mesti setiap sudah sholat, sudah membaca Al-Quran, walaupun cuma 2-3 ayat boleh. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayna. Ada orang di simpang skip, misalnya simpang Pagarewa, bawa anak sambil bawa kardus, jembatan menjadi tempat, kita kasih 5.000. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayna, boleh itu. Ada orang datang ke rumah kita, kurang 1 peserta kurban kita, Pak. Saya tengok bapak ekonominya lah agak baik sekarang. Baca ada, InsyaAllah tuliskan nama bapak kami. Woi, Masya Allah, bergetar aras. Demikian. Nah ini untuk anak-anak. Jangan sampai orang tua menderita karena meninggalkan anak-anak yang murka. Membuat Allah murka, membuat Allah marah.
Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir untuk kita segala. Ada video TikTok saya yang FYP sekarang. FYP itu artinya FYP. Judulnya belajarlah dari Sophia. Lagi ngetren sekarang. Lagi viral. Apa artinya? Kita kalau naik mobil atau numpang mobil atau naik mobil keluarga jalan-jalan, yang sibuk di mobil itu siapa? Sophia. Mata nengok spion kiri kanan, muka belakang, telinga awas nak dengar klakson muka belakang, tangan sibuk muter setir, kaki ngegas ngerem, injak kopling. Ini yang mabuk penumpang. Padahal penumpang ini nak makan, nak minum, nak tidur. Kalau ada karaoke, boleh karaoke dulu. Bawa. Tinggal ngomong dengan sopir, nak kemeaper. Berhenti sopir. Sopir biasa main. Ngapunya model itu? Ngapa sopir tidak mabuk? Karena sopir mengendalikan mobil, penumpang dikendalikan mobil. Supir tuh bawa mobil, kita penumpang tuh dibawa mobil. Apa artinya? Hidup di dunia ini jangan dibawa dunia, tapi kita yang nyetel dunia. Jangan kita di setel dunia. Ada kita tengok orang ke pasar pakai daster baik cacam, kata kita ibu ini. Begitu nenteng belanja pakai asoy, dia ke pinggir jalan, ada mobil Alphard harga 1 M beserta sopir. Ay, kata kita, model ini ibu nih. Tapi ada yang lumpur dikit, bang, ya Allah, style bukan main, bedak sesenti itu. Bekipas tiap sebentar, kita ikuti balik. Masih atap rembio, nah ngapa korban sosmed model ini? Itu di setel dunia. Ukur diri kita. Maaf saya galak juga ngomong itu. Kita bersana dikit, duit tidak ada, kawan tidak seberapa, begaul malas, toko hidup di toko kan hidup nyalek, ini kan mabuk. Masih aku, nah kita ukur-ukur juga. Tidak mabuk dunia ini, itu. Al-Quran itu menjadi pedoman bagi kita untuk supaya kita selamat dalam hidup ini. Jangan sampai kita mabuk di dunia ini dengan pola pemikiran kita. Macam mana kita selamat di dunia ini? Ikuti perintah Allah. Kalau kita nak ikuti maunya kita, keinginan kita, syahwat kita, luar biasa Pak, gitu. Macam-macam bentuknya dunia ini, dan setiap saat akan berganti model, setiap waktu akan berganti gaya. Dulu kita nak ke pekan ikut mak berjalan kaki, habis subuh berangkat, berdenyit-denyit digigit sembado. Terkain-kain kita mak marahi telah maka jangan ikut. Muncul teknologi mobil, naik mobil kita. Sekarang tinggal klik di HP, COD. Pasar datang ke depan kita. Dunia lah maju, dunia lah luar biasa. Macam mana supaya kita tidak mabuk nunggu dunia ini? Ukur kemampuan kita. Tengok kemampuan kita. Biasa-biasa aja. Jangan korban sosial media. Jangan korban pergaulan. Coba ditengok. Rata-rata pengguna narkoba itu ekonominya menengah ke bawah. Orang kaya-kaya tidak ada. Kalau untuk apa merusak itu? Nah kita ekonomi susah, nah tidak dapat narkoba ngelem.
kondisi yang ada. Kita memaksakan diri untuk yang wajib itu kan cuma ijab kabul. Yang organ tunggalnya itu sekedar hiburan. Tapi kita kadang-kadang harus memaksa organ tunggal. Macam mana apa dikecek orang lah. Apa belum untuk orang. Akhirnya terhutang untuk hal demikian. Nanggung gitu. Saya galak pesankan dengan orang-orang di dusun, Pak Kades, Pak Imam, hati-hati naruh nama kita turut mengundang di sini. Kalau nama turut mengundang Kades, Imam, Ketua BPD, Teno Heka, tapi isinya di dalam itu ada DJ yang joget-joget sawer-sawer, siapa yang mengundang berhak atas dosa acara itu. Karena mereka tahu atas acara itu. Tidak boleh hiburan, maksud saya. Jangan kita hiburan itu akhirnya menjadi ajang maksiat. Silakan organ tunggal malam berjoget-joget lah, jangan sampai kita jadi korban untuk hal ini. Kita organ tunggal itu kan alatnya cukup L300, tidak berat bawanya. Nih bergelimpangan botol minuman di bawah panggung, nah minum apa gitu. Depan sana family, aman gerotnya, kan pergi ke Pantai Pandang, ke pesan cipas agak sebotol. Kita tengok tenggeng dah. Tidak main duit biru di situ, mereka tahu. Jadi tidak usah lah kita gerot di depan, adik sana kita tidak malu. Ini kan mabuk namanya, dibawa oleh dunia. Kalau terakhir pesan tuh ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu, ternyata yang tidak taat kepada Al-Quran itu ibu-ibu. Mohon maaf. Sholat itu ada kan di Al-Quran perintahnya? Ada. Kita jalani. Itu perintah Al-Quran. Puasa itu ada di dalam Al-Quran. Kita jalani. Ibu-ibu banyak juga. Haji ada di dalam Al-Quran. Bagi yang mampu, kita jalani. Bagus itu. Zakat ada di dalam Al-Quran, kita jalani, bagus mampu. Nah ternyata bobini 4 itu ada di Al-Quran. Kenapa ibu-ibu yang menentang ayat ini? Bukan saya nak berbini 4, maksud saya kan ini kan ayat pesan Allah. Apa alasannya? Tidak bisa ada. Kalau nyu satu macam mana nyu adil? Tentu untuk adil itu harus lebih daripada satu. Yang bagus itu macam mana istri itu satu tapi punya 4 rasa. Saya bukan sombong, itu istri saya. 1, 4 rasa. Rasa cerewet, rasa ngomel. Apa yang ada di Al-Quran kita jalani semuanya, insya Allah. Ini baru malam pertama, 1 jam dari penyampaian. Mohon maaf, itu saja. Kita masih ada malam kedua, malam ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir di penghujung ini ingin saya sampaikan pertama, terlepas kita tim sukses atau tidak, jangan ribut, jangan kita berseteru. Apalagi yang tidak tim sukses, apa yang tidak kita ributkan. Yang kedua, kami ulama ini sudah ada konsensus bertempat di majelis zikir pesantren Az-Zikro, punyanya Ilham Arifin. Ulama se-Indonesia diundang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Disodorkan ketiga capres ini. Itu sudah viral sekarang tuh. Siapa yang berani menandatangani fakta integritas tentang usul ulama, ternyata hanya pasangan satu, Anies Muhaimin. Maka kalau Abdul Somad tegas mengatakan dia ke Muhaimin, Amin ke nomor 1, itu karena memang konsensus ulama demikian. Maksud saya jangan netral. Ngaku
pasang lagi gigi mobil itu di netral, gaskanlah kencang-kencang, tidak berjalan kan? Artinya netral itu tidak berjalan gitu. Jangan netral. Siapapun yang kita pilih, jangan netral. Kalau ditanya, Ustadz milih siapa? Saya ikut ulama. Pilih Anies Muhaimin. Dan kemudian di samping ada kakak saya Teno Heka, saya titip juga ponakan saya Elisa Ermasari, DPD RI nomor urut 7. Bajunya pink kalau digambar tuh, pas posisinya di tengah-tengah. Kalau cantiknya tidak ada tandingan. Dibandingkan dengan lanang lain, dia lebih cantik. Sekiranya Bapak Ibu belum ada pilihan untuk DPD, bantu ponakan saya Elisa Ermasari nomor 7, karena saya sebelah ibunya, istri saya sebelah bapaknya. Tapi kalau ada pilihan yang lain, apa boleh buat? Alihkan aja ke Elisa. Atas bantuan Bapak, terima kasih. Tentu ini semua berpulang kepada kita. Mudah-mudahan pemilu dia berjalan aman. Dan kalau tanya Elisanya mana? Ada di dalam dekat dia itu. Dia ada di dalam. Jadi bukan kita sekedar menyampaikan saja. Untuk itu atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Kalau untuk DPD Solo ada beliau Teno Heka untuk wakil kita. Saya pikir demikian. Mohon maaf kepada Allah Maha. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyat wa kullu niyatin solihah. Khusus ada ruh almarhum Cekmal bin Zahri